doanya Anda yang sudah susun sendiri. Nah, sekarang perhatikan. Tahan baik-baik. Kenapa? Atau saya tanya dulu, dari rukun Yamani sampai dengan ke Hajar Aswad. Baca apa? Insyaallah kita hafal. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Oke, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Tahan sebentar. Kenapa kita baca doa itu? Saya kan baru terangkan yang ini ya. Yang itu belum. Saya tanya pada antum semua. Yang antum mohonkan pada Allah yang banyak itu dari sini sampai rukun Yamani, kebutuhan Anda atau keinginan Anda? Keinginan. Apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Sedangkan sifat doa itu hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memenuhi apa yang diinginkan. Makanya ketika Anda mohon banyak hal, di sudut yang sebelah sana Allah menyaring kembali apa yang kita mohonkan supaya yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jika yang Anda minta itu sesuai dengan maslahat dunia dan akhirat, maka Allah akan kabulkan. Tapi jika yang Anda minta, maaf, belum sesuai, maka Allah akan alihkan pada yang lebih bermanfaat, pada apa yang Anda perlukan. Makanya sebetulnya dalam tawaf tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Dijawab sesuai dengan kebutuhan dunia akhirat kita. Maka jangan simpulkan, ya Allah, saya akan minta ke ITB, ya Allah, kenapa jadi ke IAIN? Bisa kan? Jangan simpulkan, karena boleh jadi ada sesuatu yang besar di depan yang Anda tidak tahu. Kamu kalau ke sini, kamu akan jauh dari saya. Kamu akan berprofesi ini bukan hal yang saya inginkan untukmu. Kamu saya masukkan ke sini untuk mendapatkan hal yang lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Jadi maksud saya, ada orang yang meminta kadang di perusahaan A, Allah tempatkan di perusahaan B. Ada orang meminta A, tiba-tiba jadi B dan seterusnya. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Allah ingin lebih baik bagi apa yang Anda harapkan. Jelas? Setelah selesai ini, sekarang kemana setelah ini? Setelah tawaf kemana? Bukan. Salat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, jangan buru-buru. Tenang. Tenang. Di mana tadi salat sunnahnya? Di belakang makam Ibrahim atau di sisi makam Ibrahim? Bukan. Di area yang sudah disiapkan oleh pemerintahan, yang ditarik garis lurus dari sini. Tidak harus tepat di belakang. Tarik garis lurus. Nah, saya infokan, alhamdulillah, untuk area laki-laki sekarang itu nanti di-skat. Dulu pakai tali, ya sekarang udah dikasih kayak portal-portal ringan lah, ya. Jadi sudah dikasih batas-batas skat, ya. Jadi sudah ada skat. Nanti antum jangan maksa ya, tetap di belakang itu aja. Kalau enggak antum diusir sama askar. Ya, dan jangan simpulkan yang lain. Begitu sedang sholat disuruh mundur. Mundur Pak, nggak boleh di sini. Ini ujian. Bukan. Antum salah. Ya. Mundur. Jadi langsung ke belakang, di belakang skat itu, untuk yang akhwat, itu ada areanya sendiri juga. Kadang dia diletakkan di belakang yang ikhwan, ada khusus sendiri. Ya. Jadi kalau ibu ingin mudah kemudian sholatnya, sudah, setelah selesai ini masuk ke area perempuan. Supaya nikmat, sholat nyaman, nggak terganggu. Baik, sholat 2 rakaat. Bebas doanya mau dibaca apa saja, suratnya bebas, ya. Bisa misalnya yang pertama antum ingin Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas boleh. Atau ayat-ayat terkait dengan pembangunan Ka'bah boleh. Ya, Al-Baqarah 125 dari 124 sampai 126 boleh, enggak ada masalah. Paham? Tahan sebentar. Ini sudah selesai. Sudah berdoa, selesai sholat, berdoa, minta kemudahan pada Allah. Ya Allah, hal pertama yang antum sampaikan, mohon doa, sampaikan doa seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohonkannya. Di Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima tawaf yang telah saya tunaikan. Paham? Sekarang menuju ke Safa untuk menunaikan ibadah sa'i. Apa artinya sa'i? Hari kecil. Jadi kalau hari besar maraton. Sudah, sini. Tahan sebentar, kita bikin tanda di sebelah sana. Tolong dibuka sedikit supaya kelihatan tandanya. Tarik garis lurus. Sebetulnya untuk kes Bukit Safa itu tidak terlampau susah. Tidak terlampau sulit, ya. Tinggal dari sini kemudian berangkat nyampe ke Safa. Cuma karena sedang dalam tahap renovasi, hanya karena sedang dalam tahap renovasi, makanya jalan menuju ke sana kadang diputar dulu. Ya, berhenti kemudian di sini Anda harus berputar dulu lewat sisi lain. Kemudian baru masuk naik ke atas Bukit Safa. Nah, tahan sebentar, fokus, lihat baik-baik. Dan tolong volumenya sampai di sini saja, jangan diotak-atik lagi. Ya, lihat sini. Lihat teman-teman sekalian. Saat akan Anda berangkat dari sini ke Bukit Safa, itu kalimat Qur'annya jelas. Kita diminta berzikir. Ingat, bukan yang lain-lain. Di begitu selesai ini, antum akan masuk ke Bukit Safa, itu zikir. Zikir Al-Baqarah
ayat 158. Paling kiri pertengahan, agak sedikit ke atas. Innas safa wal marwata min sya'a faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Lihat. Waman tatawwa khairan. Lihat baik-baik. Satu, diperkenankan oleh Allah siapa yang haji atau umrah untuk ayat tawafa bihima. Silahkan bertawaf. Tawaf itu memutari kan? Dalam tawaf kan ada zikir. Dalam sa'i pun ada zikir. Ini bukan awas karena saya sering saksikan luar biasa. Begitu selesai tawaf, ini dikiranya sangat nyantai sekali. Ada yang ngobrol sambil jalan. Gimana tawaf tadi? Lumayan saya dapet nih. Nggak, antum zikir. Jadi saat menuju ke sana, ke bukit, antum zikir. Apa yang diulang-ulang tadi? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, dan seterusnya ayat. Sampai naik ke atas. Fokus. Begitu sudah sampai naik ke atas ke Bukit Safa, tahan sebentar. Jangan langsung bergerak untuk sa'i. Hadap ke kiblat. Saya ulang, hadap ke arah kiblat. Tahan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Untuk yang ikhwan, antum melihat sesuatu ada yang belum sempurna tidak? Apa itu? Ihram. Bagus sekali. Lihat, saya sengaja biarkan ini untuk menunggu ada nggak yang kemudian memberikan kemudian masukan. Lihat baik-baik. Saya tadi terangkan di dalam, ketika selesai tawaf kita akan masuk sa'i, maka untuk laki-laki ihram dikembalikan ke dalam seperti ini. Ya. Jelas? Nah, sekarang kita akan masuk, bacakan yang tadi inna safa sampai ke ujung, selesai itu menghadap ke arah kiblat dulu. Baik? Perhatikan. Bahasanya singkat, mudah sekali dipahami dan tidak susah. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuli. Ya, abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Sekarang ya Allah, saya akan memulai sa'i seperti apa yang telah Engkau perintahkan dan Rasulmu contohkan. Jelas sampai sini? Halo? Sekarang kalau sudah seperti ini, kita akan bermulai untuk sa'i. Sebelum saya bacakan tuntunan bacaannya, saya mau sampaikan dulu pesan-pesan pentingnya. Sa'i itu asalnya, maaf, bukan dari kecil. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh, yang serius. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius. Kenapa disebut usaha yang sungguh-sungguh, yang serius? Karena di dua tempat ini, antara ini, pernah ada seorang ibu yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan serius untuk bisa mendapatkan air bagi anaknya yang kehausan. Ismail kecil, dia kehausan, beliau kehausan alaihi salam. Kemudian ASI dari ibunya tidak keluar, maka ibunya sangat serius sungguh-sungguh mendapatkan itu. Beliau yakin pada ketentuan Allah, kemudian berpikir yang baik-baik. Ini contoh Bu ya. Teman-teman contoh, ingat baik-baik ya. Kalau Anda sedang kesulitan, apapun nilai kesulitannya, atau bukan Anda, anak Anda yang sulit, kerabat Anda yang sulit, hal pertama yang harus Anda lakukan, tirulah kemudian Sayyidah Hajar. Yang beliau lakukan pertama kali, beliau tinggalkan semua pikiran buruknya, disaring yang jelek-jeleknya, dihilangkan pikiran yang tidak baiknya. Dia tidak mengeluh, ya Allah kenapa aku yang dipilih, ya Allah kenapa engkau buat sulit aku, tidak. Beliau tepikan semua itu sehingga yang muncul perasaan baiknya. Tahan, menyaring yang tidak baik, ya sehingga muncul yang baik-baiknya, itu saringannya disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sofi. Paham? Karena itu kenapa bukitnya disebut dengan bukit sofa? Salah satu maknanya adalah orang-orang yang sedang diuji dengan kesulitan apapun, kalau dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat posisinya naik beberapa derajat sisinya Subhanahu wa taala. Karena itu kita naik ke atas bukit bukan sekedar naik, tapi kita ingin merenungkan sesuatu dari sekian hidup ini, berapa kali kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidah Hajar berprasangka baik, maka kita pun berzikir kepada Allah, naik ke atas bukit itu, kemudian mulai renungkan di sini. Hajar berharap mendapatkan hal yang paling sangat diinginkan. Hal yang paling sangat diinginkan, ingin cepat diraih, itu disebut dengan marwah namanya. Marwah, sesuatu yang ingin segera diraih, hal yang sangat diinginkan. Dari sofa, beliau menuju marwah. Apa yang diinginkan di dua tempat itu? Beliau ingin cari air. Turun, begitu di tengah-tengah melihat, maaf, ada gambaran air, dikejar. Ya, maaf, jalan cepat untuk perempuan. Laki-laki berlari-lari ringan. Ternyata sampai di dekat-dekat dilihat cuma fata morgana. Tidak ada. Tidak putus asa, balik lagi.
Terus sampai dengan 7 kali. Sampai dengan 7 kali. Pada yang ke-7 itu berhenti di Marwah. Qadarullah tiba-tiba Ismail kecil semakin bergerak. Kakinya kemudian menjejak kepada tanah. Ya. Maaf, ibu kalau bayi yang kecil itu sedang kehausan, tangan kaki bergerak gak? Bergerak. Itu kakinya udah menghentak tanah sebelumnya. Tangan bergerak-gerak. Tapi mohon maaf, dari kaki gak keluar air. Kapan keluar air? Setelah ibunya bolak-balik. Ibunya bolak-balik, ibunya berdoa, hentakan yang terakhir pada putaran yang ke-7, sampai di Marwah keluarlah air itu. Ibunya balik ke sini mengatakan, zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu disebut dengan zam-zam. Maaf, segala kemuliaan itu tidak akan pernah diraih kecuali pertama antum bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun apa yang antum harapkan belum antum dapatkan, jangan putus asa. Ayo ikhtiar. Ikhtiar. Kadang-kadang hal pertama yang antum kejar itu bukan hasil yang harus dapatkan, tapi Allah ingin memaksimalkan kemampuan kita untuk meraihnya. Maka seperti maaf, Sayyidah Hajar tidak putus asa, coba lagi. Ayo antum belum dapat pekerjaan, coba lagi. Belum lulus, coba lagi. Belum maksimal, coba lagi. Di titik terakhir kadang-kadang, maaf, ada sesuatu yang tidak Anda duga, justru rezeki datang dari sisi yang tidak Anda duga-duga sama sekali. Anda daftarnya ke sini, tiba-tiba yang ini datang untuk menerima Anda. Anda melamar ke sini, tiba-tiba yang lain kemudian menawarkan yang terbaik bagi Anda. Paham sampai sini? Baik, maka mulailah kemudian dari Bukit Safa. Maka Anda katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Dari atas turun ke bawah. Mohon kosongkan wilayah ini, saya akan menuju ke Marwah sana. Ya, di sana saya tuliskan ada tanda bertuliskan Marwah. Baik, tapi tandanya tidak pakai peci. Juga tidak pakai kerudung. Baik, tandanya ada tulisannya Marwah di situ. Marwah, di mana kau berada? Ah, itu, ada tulisannya Marwah. Baik. Tahan sini, itu ada tulisan. Tahan ya, fokus sini, fokus. Menghadap Ka'bah, kiblat. Sudah? Tangan diangkat. Sudah ya? Sudah. Abda'u bima bada Allahu bi. Itu sudah selesai. Masuk ke sini area tadi, bacakan yang tadi saya sampaikan, kita sudah hafal ini. La ilaha illallah dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan baik, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Selesai Anda turun. Nah, dalam hal turun ini tidak ada doa spesifik. Boleh antum baca apapun. Selama itu baik. Tapi kalau Anda berkenan, mohon izin ya, saya mohon sebesar-besarnya, tolong bacakan doa-doa terkait kemuliaan kedua orang tua. Seperti, maaf, Sayyidah Hajar itu memuliakan anaknya. Antum sehebat apapun sekarang, sedahsyat apapun kedudukan dan harta Anda, demi Allah saya katakan, mungkin ikhtiar Anda cuma 30%. 70%-nya ibu Anda yang menangis di pertengahan malam. Bapak Anda dengan segala keluh keringat dan sebagainya. Maka saya mohon ya, begitu Anda sa'i, doa pertama yang Anda turun ke bawah itu, mintakan kemuliaan untuk kedua orang tua Anda. Kalau perlu rasakan oleh Anda kerja keras dia peluhnya dan sebagainya, minta pada Allah. Kalau belum haji mohonkan haji, kalau sudah wafat mohonkan ampunan dosanya. Ya, kalau Anda bawa ibu Anda gandeng dengan tangan kanan. Ayah Anda gandeng, kalau ada keduanya gandeng keduanya dan mintakan ampunan kepada Allah jika selama hidup Anda pernah menyakiti keduanya. Turun. Begitu turun, kemudian sampai di pertengahan Anda lihat di atas ada lampu-lampu. Di antara dua lampu hijau, untuk yang laki-laki lari-lari kecil. Untuk yang perempuan jalan cepat. Tadi hikmahnya sudah saya sampaikan. Lari dan jalan cepat menunjukkan jangan putus asa dalam peluang kehidupan. Ya, makanya Anda katakan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal a'azzul akram sampai di ujung yang lampu hijau. Ya. Rabbighfir warham, ya Allah, kalau aku pernah punya salah kepada kedua orang tuaku dalam kehidupan yang dengan salah ini, dosa-dosa ini menghambat rahmat-Mu datang kepadaku. Menghambat kemudahan hidup datang kepadaku. Mohon ampuni aku. Sayangi aku. Wa'fu wa takarram, maafkan aku dan muliakan aku dan kedua orang tuaku. Innaka antal a'azzul akram, kau yang paling mulia untuk mengabulkan itu semua. Jadi maksud saya, jangan cuma kosong di lisan. Ya antum tuh jalan kosong aja di lisan, baca doa tapi nggak ada penghayatan di hatinya. Kalau Anda paham semua ini, maka kita mengerti apa yang diminta. Makanya ketika Anda memohon, itu getaran ke hatinya kuat. Ya Allah, ampuni saya, Rabbighfir warham, sayangi aku. Wa'fu wa takarram, maafkan kesalahan dan muliakan hidupku. Jadi Anda selesai dari sa'i itu, kalau Anda benar, maaf ya, kalau sa'inya benar, maka kalau Anda diampuni, Anda tidak akan mengerjakan yang salah lagi. Nggak ada Anda cari kerja di tempat yang salah.
Nggak ada orang cari kerja di tempat maksiat. Ya Allah maafkan saya kalau maaf ada salah. Makanya Anda nggak akan salah lagi kalau benar. Ya, wa takarrum muliakan. Makanya Anda tidak akan mengotori diri yang mengurangi kemuliaan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf, hitungan dari Safa ke Marwah berapa? 1. Dari Marwah ke Safa berapa? 2. Dari Safa ke Marwah berapa? 3. Artinya, Safa ke Marwah sa'i akan dihitung dimulai dari Safa 1 ya ke sini 1. Jadi mulai di Safa pasti berhenti di Marwah. Jadi kalau ada yang mulai di Safa berhenti di Safa, 6 kurang atau terlampau soleh 8. Pasti berhenti di sini. Ingat ya, karena ada yang terlampau soleh itu sampai 14. Dia dari Safa ke Marwah dihitung setengah. Begitu selesai Ustaz, memang ini ibadah butuh perjuangan ya. Bukan perjuangan, Anda yang salah ya. Udah ini selesai, kemudian sudah tahan. Saya sekarang ada di Marwah. Antum boleh ke sini? Ya antum yang nengok ke sana. Antum baju biru dongker pakai tas, pakai kacamata. Ke sini. Ya, semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Tahan sini. Ini saya posisikan sedang ikut saya. Ya, tahan sini. Ini sudah selesai. Sa'i sudah selesai. Kalau sudah selesai yang ketiga apa ibadahnya? Tahallul. Tahallul, ingat. Tahallul. Apa itu tahallul? Memotong sebagian rambut atau mencukur sebagian rambut atau keseluruhannya. Untuk laki-laki, untuk perempuan sebagiannya. Ya, lihat, bisa dilakukan oleh kawannya untuk laki-laki atau mahramnya untuk perempuan. Tahan. Saya belum bahas dulu tahallul apa maknanya. Saya ingin contohkan dulu bagaimana cara menunaikannya. Tahallul ibadah bukan? Karena ibadah, maka jangan kerjakan asal-asalan. Udah selesai ini gunting mana gunting gitu. Bukan begitu caranya. Lihat sini. Tadi kiblat mana? Kiblat itu Ka'bah. Ini di sini, hadapkan ke Ka'bah. Atau menghadap Ka'bah. Kemudian di belakang akan mulai mencukur. Disiapkan. Ini ada doanya. Perhatikan baik-baik karena ini sudah selesai, sudah tuntas bagian pertama. Saya akan mulai cukur. Yang ini berzikir kepada Allah. Itu siapa namanya, akhi? Tommy. Taik, Mas Tommy. Ini yang akan dicukur, tahallul. Baik ya? Beliau menghadap ke arah kiblat dan berzikir kepada Allah. Perhatikan, yang nyukur berzikir, yang dicukur berzikir. Doanya singkat. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang yang akan dicukur habis ini atau sekedar dicukur sebagiannya. Jadi begitu dicukur, ambil misalnya 3 bagian, di sini sebagian, sini sebagian. Sambil dicukur ini menghadap kiblat, saya pun yang menyukur berzikir. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Allahumma ghfir lil muhalliqina wal muqassirin. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang yang sedang dicukur ini habis ataupun sebagiannya. Nah, ketika ini dicukur, mohon izin, bagian terakhir yang membuat kita kadang-kadang tidak dekat dengan Allah adalah bukan orang jauh, tapi kadang pikiran kita sendiri yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah sa'i, orang yang telah tawaf, gambarannya tahallul, dari kata halalun, dari kata hillun. Hillun itu asalnya kalau ada sekat-sekat yang membuat semrawut kemudian diurai kembali jadi bagus, itu disebut hillun. Jadi kalau ada benang kusut ibu urutkan lagi, kemudian jadi lurus, orang Arab mengatakan hillul ahbal. Talinya lurus lagi. Kalau sudah lurus gak ada masalah disebut halalun. Usaha untuk menjadikan segala sesuatu tidak ada masalah disebut dengan tahallul. Makanya orang yang sudah tahallul, maka dia sudah tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, kemuliaan sudah ada. Jadi kalau kemudian Allah murka lagi, berarti Anda yang tidak memanfaatkan nilai kehidupan yang telah diambil dari proses tahallul tadi. Ya, intinya orang yang sudah tahallul, dia hanya akan mendekat kepada yang halal-halal. Makanannya halal, pasangannya halal, pekerjaannya halal, dan jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah didapatkan, maka rahmat Allah akan dinaungkan kepada orang bersangkutan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sudah haji belum? Belum. Kita baru umrah. Ya, setelah itu selesai, istirahat dulu, ya, kadang-kadang panas. Kembali. Ya. Nah, alhamdulillah karena sudah selesai umrahnya. Kenapa disebut tamattu'? Tamattu' itu dari kata mut'ah. Mut'ah itu dari kata mata'. Mata itu enak artinya. Kenapa enak? Karena bajunya boleh dicopot setelah selesai umrah. Ihramnya boleh dilepas, ya. Santai dulu. Makan dulu, ya. Masya Allah sampai ke Mekah ada bakso. Baik, ada nasi uduk, ada macam-macam. Tunggu sampai puncaknya haji, yaitu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah akan dimulai untuk berhaji.
Maka kita datang bahkan ada yang dari Syawal, ada yang dari Dzulqa'dah, ada puluhan hari bahkan belasan hari boleh nunggu sampai ke puncak haji. Silahkan nikmati ibadah, datang ke Masjidil Haram, ya, baca Quran supaya saat haji nanti auranya, perasaannya sudah lebih dekat dengan Allah. Baik, sekarang saya sudah siap tanggal 8, baik ya. Ingat jauhi pose-pose, foto-foto dan sebagainya. Ya, tahan sebentar, fokuskan untuk ibadah. Sudah mau sehari untuk wukuf, ambil lagi, mandi lagi, sempurnakan lagi, kenakan kembali, ya. Karena sekarang wukuf sudah tidak ada tawaf saat wukuf. Ingat, di padang Arafah tidak ada Ka'bah, jadi tidak ada wukuf. Kenakan secara sempurna, pakai pakaiannya. Tanggal 8 kita sudah bergerak. Ingat, sehari sebelum wukuf nanti jemaah semua akan didorong ke Arafah menggunakan bis berangkat. Sekarang kita akan berangkat ke Arafah. Siapkan diri kita karena kita akan banyak bertalbiyah. Arafah sudah kami berikan tanda di sana. Saya akan contohkan, saya berangkat dari maktab. Karena akan berangkat, maka tiba waktunya haji. Dan saat akan berhaji, semua kalimatnya kalimat-kalimat kemuliaan. Sudah selesai. Awas, lihat baik-baik. Lihat ya. Tahan. Kalau sudah pakai kain ihram, artinya semua ketentuan haji berlaku. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh cabut rambut yang melekat di seluruh tubuh. Awas. Tidak boleh melukai, bunuh binatang dan sebagainya. Kadang-kadang satu ekor nyamuk harganya sama dengan kambing. Awas, hati-hati. Dasar nyamuk. Plak. Kambing. Dam. Paham ya? Baik. Tahan sebentar. Saya akan berangkat. Yang saya ucapkan pertama kali adalah kalimat talbiyah. Apa kalimatnya? Labbaik Allahumma labbaik la syarika la innal hamda wan laka wal la syari. Apa artinya labbaik? Saya penuhi panggilan. Siapa yang panggil? Allah. Baik. Tadi ada Tommy tapi saya ganti sajalah. Tono. Ada yang tono di sini, boleh angkat tangan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya kasih contoh. Misal, tadi siapa yang panggil? Tono dipanggil Allah. Apa artinya? Tono labbaik. Oke, secara singkat saja, tahan. Labbaik itu artinya bukan sekedar dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya penuhi panggilanmu. Lihat, arti kata labbaik itu walaupun dipanggil untuk selamanya. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu sekalipun engkau panggil untuk seterusnya. Itu labbaik namanya. Labbaik, panggilan kesetiaan. Setia itu kan artinya mendampingi. Jadi kalau ada orang Arab panggil, ya bunai, ya fulan ta'ala, labbaik. Maksudnya saya setia, saya dampingi Anda. Tapi kalau disatukan panggilan ini diarahkan kepada Allah, bukan menemani. Artinya merasa dipanggil walaupun seterusnya dipanggil. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang wafat dalam keadaan haji, maka dia dimakamkan dengan ihramnya. Dan dia akan dipanggil saat hari kiamat ketika dibangkitkan hari kebangkitan. Maka yang keluar di lisannya pertama kali labbaik Allahumma labbaik. Dia orang yang wafat saat haji itu syuhada. Makanya saya sarankan pada Anda, kain kafannya suci, ihramnya suci, pakaiannya bersih, jangan hasil yang tidak bagus. Makanya ketika Anda diwafatkan, ajal Anda misal ada di sana, begitu wafat Anda dikuburkan dengan pakaian Anda. Dan hebatnya, begitu Anda bangkit di hari kiamat, panggilan pertamanya bangkit, lisan Anda langsung berkata, labbaik Allahumma labbaik, dengan pakaian hajinya. Maka dari itu saya sarankan, kalau sudah kenakan pakaian ini, sudah. Tutup semua pintu-pintu keburukan, makanya sebelum berangkat, kan tadi kemarin saya terangkan, selesaikan urusan dengan manusia, kan? Minta doa kebaikan-kebaikan. Begitu berangkat, wafat di sana pun, sudah, labbaik. Oke, labbaik Allahumma labbaik. Kalau Anda benar dengan kalimat itu, udah. Ya Allah, saya sekarang penuhi panggilanmu. Kalaupun saya dalam haji ini wafat, maka jadikan wafat saya sebagai syuhada, ya Allah. Dan bangkitkan saya dengan kalimat talbiyah ketika menghadap kepadamu. Datang Anda ke Arafah. Saya sudah terangkan ini semalam. Ya, jadi saya cukup kemudian sampaikan ke ujungnya. Saya ke sebelah sini ya. Ini sign-nya. Ya, ini tenda yang kita miniaturkan sebagai Arafah. Lihat ini, Arafah. Nanti di Arafah, biasanya nanti sehari sebelum sudah ada di sana. Tanggal 8. Ya, tenda itu nanti ada dua bagian. Pertama, tenda untuk tinggal, wukuf. Tinggal wukuf untuk ibadah. Saya telah terangkan semalam. Kedua, tenda untuk makan. Ya, ada tempat ruangan untuk makan. Biasanya catering semacamnya. Nanti ada tambahan toilet sekitarannya. Jadi sehari itu saya sarankan begini. Ketika Anda akan sampai ke Arafah, tolong ya, ingat betul pesan saya ini. Ingat pesan saya. Kalau bisa sediakan 2 botol. Botol aqua misalnya. 2 botol. 1 isinya Zam-Zam. Air Zam-Zam. Saya ulang, 1 isinya air Zam-Zam.
Insya Allah di beberapa tempat sekitaran tuh selalu ada stok air Zam-Zam. Di keran, lewat keran dan semacamnya. Tolong ya, saya ingatkan betul ini. Usahakan bawa. Satu lagi botol kosong untuk di Muzdalifah. Siapkan itu, botol kosong untuk ngambil batu ya di Muzdalifah. Yang kedua ini, yang air Zam-Zam. Ingat ya. Ingat sini, lihat tahan betul, tahan betul. Nanti begitu masuk ke Arafah ini, selesaikan urusan-urusan Anda yang terkait dengan kebutuhan tubuh. Makan, sebelum wukuf ke toilet dulu, ya. Khawatir nanti banyak nanti dan semacamnya. Jadi begitu udah selesai, siap-siap.